Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Surya Saputra, NPM 13 2019 1 dari jurusan Sistem Informasi Pagi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan, atau di video ini saya akan bercerita tentang dokumentasi rinci dari sebuah proyek, yaitu yang dilakukan oleh Majelis Umum Singapura, yaitu aplikasi McDelivery punyanya McD. Baik, saya mengambil studi kasus tersebut. Studi kasus ini itu meliputi apa saja, yaitu prototyping, UX atau UX research, UI dan UX design with scratch. Yaitu sebelum lebih lanjut tentang studi kasus ini, kita harus kita harus tahu secara singkat terlebih dahulu mengenai McDonald. Dikenal dengan makanan dengan kualitas dan konstan yang disajikan dengan cepat. Itu juga merupakan rantai makanan cepat saji yang inovatif. Jadi ini itu salah satu yang pertama memperkenalkan, yaitu kios yang memesan sendiri di Singapura. Pada tahun 2010 itu McDelivery diperkenalkan dan menghadirkan, yaitu pengalaman McDonald ke Singapura di mana aja dan kapan saja. Sebuah aplikasi seluler, yaitu bahkan dikembangkan membuat proses pemesanan yang benar-benar di mana aja dan kapan aja gitu. Jadi kita bisa order kapan aja, entah di mana aja, pokoknya bebas. Tapi bisakah pengalaman memesan di aplikasi itu lebih baik dari pergi langsung ke sananya, maksudnya ke outletnya McDonald? Tentang itu mereka memahami pengguna dan menata ulang pengalaman memesan dalam 2 minggu. Jadi tantangannya itu tantangan mereka itu memahami selama 2 minggu dari pengenalan aplikasi tersebut, yaitu McDelivery tersebut yang di Singapura. Jadi aplikasi McDelivery itu meluncurkan desain ulang pada tahun 2017. Tetapi desain ulang tersebut itu membawa lebih banyak kritik, lebih banyak masukan-masukan gitulah dari penggunanya, daripada kesukaan. Maksudnya mungkin kalau di Play Store ya banyak kritiknya kan, ada gitu kolom komentar. Kalau mau download kan ada tempat reviewnya untuk memberikan bintang rating, dan di kolom komentarnya itu disediakan gitu. Meskipun itu adalah 5 dari kategori makanan dan minum di Apple aplikasi store ya, aplikasi tersebut itu diberi peringkat pengguna yang rendah, yaitu 1,9 bintang. Bayangin, nggak sampai 2 bintang ya, mungkin sangat buruk mungkin waktu itu. Jadi mereka ingin tahu tentang masalah apa yang dialami oleh penggunanya dalam aplikasi tersebut itu, dan mereka memiliki waktu yaitu cukup singkat kalau menurut saya, yaitu cuma dalam kurun waktu 2 minggu. Untuk sprint, untuk proyek ini itu mereka tujuannya itu lebih ditingkatkan lagi gitu. Itu yang pertama itu, yaitu mereka harus memahami pengguna aplikasi tersebut dan menemukan poin kesulitan dan frustasi yang menyebabkan peringkat aplikasi tersebut menjadi rendah. Nah, untuk yang kedua itu Yang kedua itu konseptualisasikan dan rancangan prototipenya itu high fidelity dari aplikasi yang dirancang ulang. Begitu. Lalu yang ketiga itu uji prototipe ya. Uji prototipe dengan pengguna nyata ya, terutama untuk ulangi prototipe dari umpan balik pengguna. Yang keempat yaitu
sajian temuan dari mereka yang memamerkan prototipe di depan panel proyek. Untuk itu ada banyak tahapan-tahapan, dan mungkin ya yang pertama adalah fase penemuan. Ya, itu penting bagi mereka. Fase penemuan itu untuk memulai fase untuk memahami masalah pengguna, masalah user yang memiliki aplikasi saat itu. Lalu yang selanjutnya yaitu menganalisis aplikasi saat itu, yaitu pertama mereka harus melihat aplikasi ini itu secara mendalam. Jadi mereka melakukan audit aplikasi dan bahkan memesan makanan untuk memahami aliran aplikasi. Dan tentu saja itu mereka harus menikmati gitu. Terutama di situ ada menu khusus yaitu burger McGriddles yang baru diluncurkan. Untuk audit aplikasi yaitu melalui proses ini kami untuk melalui proses tersebut mereka itu memahami aplikasi saat itu dan berhasil mengidentifikasi. Jadi berhasil menemukan yaitu masalah kegunaan dan potensi masalah pengguna, tapi mereka itu perlu memvalidasi asumsi dan pengamatan mereka. Karena itu mereka melanjutkan yaitu untuk melakukan wawancara lagi, melakukan research kepada pengguna user, dan melakukan uji kegunaan juga begitu dengan pelanggan ya terutama. Lalu ada lagi yaitu tes kegunaan. Benar ya, tes kegunaan. Jadi untuk tes kegunaan ini mereka meminta pelanggan yaitu untuk mengikuti proses pemesanan aplikasi tersebut, yaitu McDelivery pada waktu itu, dan mengamati interaksi mereka dengan aplikasi tersebut ya. Terutama mereka itu juga mengundang pelanggan gitu loh, mengundang pelanggan dalam tes skala kegunaan. Jadi sistem SUS dan skor SUS itu untuk aplikasi saat itu cukup buruk, yaitu kurang lebih 58, yang menurut kunci penilaian itu adalah F, nilainya F. Lalu yaitu tahap wawancara pengguna. Jadi pada tahap wawancara pengguna itu mereka mewawancarai pelanggan dari berbagai demografi untuk menemukan untuk menemukan perilaku pengguna, titik nyeri, dan tren penggunaan tersebut dengan aplikasi saat ini, dan memetakan kebutuhan mereka akan aplikasi. Nah, lanjut lagi dari wawancara tersebut pengguna mereka mempersempit 3 area, yaitu ini yang utama yang pengguna perlu ditangani dalam aplikasi, yaitu pertama, tidak ada cara mudah bagi pengguna untuk menghubungi layanan pelanggan. Jadi mereka di aplikasi tersebut itu masih sangat sulit ya untuk mereka kalau ada keluh kesah atau komplain itu menghubungi layanan itu masih susah. Yang kedua adalah kurangnya opsi penyesuaian burger. Jadi di situ aplikasi itu tersebut ada opsi yaitu makanan burger, dan di situ aplikasinya itu kurang memadai untuk menyesuaikan, yaitu misalnya varian burgernya gitu agak sulit, dan untuk zoom on zoom in bareng itu masih belum memadai juga. Lalu di gambarnya ya, gambar burgernya itu. Lalu yaitu yang ketiga, tidak ada cara yang jelas untuk melacak status pengiriman langsung di aplikasi. Nah, seperti di aplikasi samping yaitu Gojek yang dimaksud. Nah, waktu kita order waktu saat itu ya, waktu masih aplikasi prototipe kalau nggak salah, itu maksudnya itu kita order
tapi nggak tahu orderan kita itu sampai mana, sampai jalan mana, sampai di sini kurang lebihnya berapa menit lagi. Nah itu masih belum ada. Jadi mungkin belum sistem GPS mungkin kalau nggak salah kan pakai sistem GPS. Lalu ada lagi fase define. Jadi dengan semua data yang dikumpulkan dari penelitian tentang mereka itu, mereka harus menyatukan temuan mereka untuk lebih menentukan cakupan proyek dan masalah yang ada di aplikasi tersebut yang harus ditangani mereka. Nah, jadi itu adalah fase define. Lalu yaitu persona pengguna. Dengan menggunakan temuan, dengan menggunakan penelitian mereka, itu mereka menemukan persona pelanggan atau pengguna ya yang berbeda dan menentukan tujuan pelanggan mereka dan poin kesulitan apa aja untuk membangun empati bagi pelanggan mereka. Lalu ada lagi peta kalau nggak salah itu peta perjalanan pelanggan. Nah mereka juga menentukan dan memetakan perjalanan persona mereka menggunakan data dari penelitian mereka. Peta tersebut itu membantu mereka dan pemangku ya, kalau nggak salah itu pemangku kepentingan mereka untuk memvisualisasikan dan berempati dengan pengalaman keadaan emosional persona mereka saat mereka menggunakan saat pelanggan menggunakan aplikasi. Nah, lalu yaitu ada lagi fase mengembangkan. Nah, sekarang dengan penyataan masalah dan temuan penelitian di tangan itu, mereka juga melompat untuk membuat kerangka lo-fi untuk membuat prototipe. Pertama mereka harus melakukan pengujian ya, yang seperti tadi itu adalah dimana yang disebut fase mengembangkan. Lalu yaitu fase prototipe. Prototipe itu ada ya sebelumnya. Kalau Jianu itu prototipe yang namanya prototipe kertas. Jadi mereka memastikan untuk menguji desain di kertas gitu ya, desain bahan kertas di setiap tahap proses dan mempelajari sesuatu yang baru dengan setiap pengujian yang mempertajam prototipe mereka. Lalu prototipe sendiri itu adalah aplikasi yang didesain ulang. Sekali lagi, aplikasi yang didesain ulang atau desain bekerja sama dengan Benjamin Ong dan Patrick Yeo, kalau nggak salah itu ya, di situ Singapura. Aplikasi mereka itu juga telah didesain ulang. Lalu untuk memenuhi ya, terutama untuk memenuhi pelanggan. Jadi yang pertama itu apa aja sih? Perlu cara mudah bagi pengguna untuk menghubungi layanan pelanggan. Nah, yang kedua yaitu di sini tulis perlu opsi kustomisasi burger. Lalu yang ketiga adalah butuh cara untuk melacak pengiriman langsung dari kasir, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dalam memecahkan suatu masalah di aplikasi tersebut tuh mereka ada beberapa cara, diantaranya yaitu perlu cara mudah bagi pengguna untuk menghubungi layanan pelanggan. Lalu ada perlu opsi penyesuaian burger. Lalu perlu cara untuk melacak lagi yang seperti tadi itu. Nah, dampak. Sekarang saya mau lanjut ke dampak. Jadi dampak desain ulang dari sebuah aplikasi tersebut yaitu mereka itu menguji prototipe. Prototipe terakhir mereka itu dengan pelanggan mereka dan menggunakan skala kegunaan sistem atau yang disebut dengan SOS. Dengan mereka sekali lagi mereka menguji lagi dan mungkin ini hasil yang memuaskan. Jadi tebak skornya itu yaitu untuk prototipe yang didesain ulang itu meningkat sekali, mulai dari yang 58 ya kalau nggak salah tadi itu menjadi 86, dan itu skor yang benar-benar mencengangkan. Yang menurut kunci penilaian mereka itu udah B, jadi
itu udah bagus sekali. Kalau udah mulai dari 19 rating bintang yang nggak sampai 2 gitu, lalu ke 58, lalu diulang lagi menjadi 86, dan itu adalah dalam waktu 2 minggu. Luar biasa. McDeliver itu. Jadi langkah selanjutnya itu, meskipun proyek ini itu hanya prototipe ya, jadi mereka percaya bahwa ini adalah sebuah desain ulang yang layak, benar-benar layak, yang harus dipertimbangkan kembali kepada McDonald. Nah, jadi itulah pelajaran yang bisa diambil. Jadi kurang lebihnya penjelasan saya sampai situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.